Kembali bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat REST API yang terkoneksi dengan database MySQL. Selain daripada itu, kita juga akan menggunakan Node.js dan Express.js dalam pembuatan REST API-nya. Harapannya, dengan mempelajari materi ini, teman-teman bisa membuat REST API dan bisa mengimplementasikannya untuk proyek-proyek web ataupun mobile teman-teman semua. Demikian, selamat mempelajari. Untuk membuat sebuah project dengan menggunakan Express.js, pertama kita perlu membuat sebuah folder di mana project kita akan dibuat. Nah, saya akan menggunakan terminal untuk membuat folder tersebut. Nah, saya sudah masuk di dalam folder saya, kemudian saya akan membuat sebuah project mkdir, yaitu membuat directory baru. Kita beri nama Express MySQL. Nah, setelah foldernya jadi, kita masuk ke folder tersebut. Nah, sekarang kita sudah membuat folder kosong ya. Nah, teman-teman bisa membuat folder ini tidak hanya melalui terminal, tapi juga bisa menggunakan Finder ataupun Explorer di OS kalian masing-masing. Baik, sekarang kita akan buka di VS Code. Nah, ini masih folder kosong. Nah, di VS Code juga kita bisa membuka terminal, tidak hanya aplikasi terpisah. Nah, kita bisa buka terminal, kemudian new terminal. Nah, muncullah terminal di sini, dan kita bisa running instruksi-instruksi yang kita perlukan. Nah, yang pertama kita perlu lakukan adalah menginisialisasi project JavaScript kita. Kita bisa menggunakan yarn init ataupun npm init ya. Nah, kita akan ditanya beberapa pertanyaan singkat, seperti nama projectnya, versi, kemudian deskripsi, entry point. Oke, semuanya sudah selesai, dan kita sudah membuat package JSON-nya. Dengan demikian, kita sudah membuat setup pertama untuk project JavaScript kita atau Node.js kita. Selanjutnya, kita akan menginstalkan package yang kita perlukan. Nah, karena saya menggunakan yarn, cara install seperti ini ya, yarn add. Tapi kalau teman-teman menggunakan npm, bisa saja, yaitu dengan npm install, kemudian nama package-nya. Package yang pertama adalah Express, ini sebagai framework-nya. Kemudian, yang kedua, NodeMoon. Teman-teman boleh menginstal yang terpisah satu-satu, ataupun langsung bareng seperti ini juga bisa. Baik, sekarang project JavaScript kita sudah terinstall, Express dan juga NodeMoon ya. Jadi dua-duanya sudah kita install untuk memulai project Express kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat server di dalam Express.js. Pertama, kita akan membuat file di luar ya, di root foldernya, index.js. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah kita akan mengimport Express-nya. Kita buat variabel namanya Express, sama dengan require, kemudian kita panggil Express. Nah, karena tadi kita sudah menginstal Express, jadi bisa kita panggil. Selanjutnya, untuk membuat server itu, kita akan buat app dulu. Nah, ini adalah Express, sebuah function Express yang kita panggil. Kemudian, kita cukup memanggil app.listen. Artinya, si project Express ini akan mendengarkan port berapa. Nah, kita akan membuat sebuah port di sini. Katakan portnya biasanya di 4000 atau 3000 juga boleh. Tapi karena 3000 itu biasa dipakai di front end, saya biasanya di 4000 ya. Kemudian, kita buat function di sini, callback-nya. Kalau berhasil membuat servernya, kita akan konsol server berhasil di running di port 4000. Seperti ini. Kita akan coba save, kemudian kita running ya. Nah, di sini karena kita tadi sudah menggunakan NodeMoon, kita bisa langsung spesifikan di sini script-nya. Script, kemudian kita running untuk start NodeMoon index.js. Artinya kita akan memerintahkan NodeMoon untuk menjalankan index.js. Kalaupun teman-teman tidak menggunakan NodeMoon, ini bisa diganti menjadi Node. Seperti ini. Artinya kita memerintahkan Node atau Node.js untuk merunning index.js kita. Baik, kita tambahkan NodeMoon karena kita menggunakan NodeMoon. Setelah itu, tinggal kita running dengan yarn start. Nah, kita bisa melihat bahwa server berhasil di running di port 4000. Sekarang kita sudah berhasil membuat server di Express. Sebelum memulai lebih jauh tentang REST API, kita akan berkenalan dulu dengan tools yang biasa kita gunakan untuk pembuatan REST API. Salah satu di antaranya adalah Postman. Postman di sini bisa kita gunakan untuk mencoba API kita, di mana API kita tidak bisa kita langsung running di browser karena keterbatasan metode yang bisa di-provide oleh browser. Dalam artian, kalau browser tersebut belum kita instalkan aplikasi seperti web yang kita gunakan, itu akan kesusahan kalau kita menggunakan browser. Maka dari itu akan lebih mudah menggunakan tools seperti Postman salah satunya. Karena Postman bisa menghandle seperti metode post, get, kemudian delete, patch, dan juga mungkin put bisa dihandle secara langsung di Postman ini. Nah, teman-teman bisa masuk ke postman.com. Nah, di sini kita bisa menggunakan Postman ini baik melalui web ataupun melalui aplikasi desktop. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kerjanya mobile dan ingin ringan di laptopnya, bisa menginstal, bisa menggunakan versi webnya, atau bagi teman-teman yang mungkin performa laptopnya cukup baik, bisa menginstalkan juga aplikasi desktopnya. Nah, di sini saya sudah membuka sampel untuk Postman yang saya running di dalam browser. Jadi saya tidak perlu menginstalkan di dalam laptop saya cukup buka Postman, kemudian login, di situ langsung saya bisa mengakses semua workspace saya yang saya siapkan di Postman. Selanjutnya nanti teman-teman akan banyak melihat saya menggunakan Postman untuk menguji coba setiap routing atau setiap metode yang saya siapkan di dalam Express.
Selanjutnya kita akan mempelajari basic routing di dalam Express. Pastikan sebelum kita memulai setiap aktivitas kita dalam Express, server kita selalu kita running ya. Kita jalankan yarn start. Dan biarkan server itu terus berjalan. Selama kita menggunakan Node-Moon, setiap perubahan kita akan langsung dibaca dan akan langsung di running tanpa harus kita merestart servernya. Oke, kita hide dulu untuk terminalnya. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari tentang basic routing di dalam Express, ada sebuah pattern yang biasa dipelajari di dalam Express itu seperti pembuatan app, kemudian metodenya apa, kemudian path-nya, setelah path-nya baru handler-nya. Jadi mau ngapain. Nah, ini pattern yang biasa digunakan untuk mempelajari routing di dalam Express. Ambil contoh yang paling umum, kita bisa menggunakan app use, metodenya itu use. Maksudnya apa metodenya use? Artinya kalau kita menggunakan use, kita bisa menggunakan semua metode, dari mulai post, get, delete, put, patch, dan seterusnya, itu bisa di-handle di dalam use. Maka dari itu, use ini sendiri biasa digunakan sebagai middleware, di mana dia akan menghandle semua metode, kemudian kita lakukan proses handling middleware di dalam fungsi tersebut. Lebih jauh kita akan mempelajari middleware di materi yang lainnya. Kita akan lanjut di sini metodenya use, kemudian setelah itu kita definisikan path-nya. Path-nya itu URL-nya akan seperti apa? Contoh garis miring, atau garis miring users, atau garis miring products, itu juga boleh. Itu path-nya. Ambil sampel kita buat default-nya, yaitu garis miring. Artinya kalau kita biarkan user masuk ke API kita, akan masuk ke garis miring ini. Kemudian kita siapkan handler-nya. Handler-nya berupa function seperti ini. Nah, di dalam function ini akan menerima 3 parameter, yaitu request, respond, dan juga next. Nah, baru di sini handlernya mau seperti apa. Nah, saya ingin di sini memberikan respon kepada user. Saya akan kirimkan sebuah teks, katakan hello world. Nah, ini bisa dilakukan dengan seperti ini. Artinya kita mengirimkan respon kepada user, dan kita akan kirim berupa teks hello world. Nah, kita akan coba simpan. Baik, selanjutnya akan kita running. Metode pertama kita yaitu use, di Postman saya, di aplikasi Postman. Kemudian saya buka tab baru, langsung kita running di HTTP, localhost. Nah, kita tentukan portnya, yaitu 4000, sesuai dengan yang kita buat tadi di Express. Kemudian path-nya di garis miring, artinya di path utamanya. Kemudian klik send. Nah, dia akan mengirimkan hello world, sesuai dengan yang kita buat di dalam Express-nya. Di sini mengirimkan hello world. Dan di sini metodenya bisa kita ganti-ganti dengan apapun. Mau post juga sama, kita send, dia akan hello world. Karena yang kita gunakan adalah metode use di sini. Nah, kita bisa membuat spesifik juga, tidak hanya use, kita buat spesifik, contoh app get. Nah, jadi ini spesifik untuk metode get saja. Kemudian sama di sininya, request, respond, dan next. Nah, karena next jarang kita gunakan, karena ini bukan middleware, kita hapus saja, cukup 2 seperti ini. Kemudian, kita akan respond.send. Kita kirimkan hello get method. Nah, seperti ini. Sebagai pembeda, kita akan buat juga yang postnya. Request, respond. Nah, kita buat function sama. Kita respond.send hello post method. Nah, seperti ini. Kita akan simpan. Kemudian kita coba lagi di sini. Kalau kita running dengan metode post, kita send. Oh, dia akan keblok sama use-nya ya. Kita matikan dulu untuk use-nya. Kita simpan. Kemudian kita coba running ulang. Kita send. Nah, dia hello post method. Kalau kita ganti dengan get, kita send, dia akan hello get method. Kalau kita ganti dengan metode yang lainnya, nah dia tidak akan didapatkan URL-nya. Karena belum kita definisikan untuk URL yang lainnya dengan metode di luar dari post dan get. Nah, selanjutnya kita sudah bisa memahami, di sini tinggal kita buat saja metode-metode yang lainnya sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, kalau kita mau mendefinisikan yang general, kita bisa menggunakan use. Use ini bisa juga digunakan sebagai middleware. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang HTTP methods. Ketika kita membuat REST API, ada sebuah metode yang perlu kita sepakati bersama. Dalam artian di sini adalah yang disepakati di dalam pembuatan REST API ya, di mana kesepakatan tersebut biasa disebut dengan HTTP method. HTTP method ini di sini sebenarnya ada banyak sekali. Jadi kalau kita melihat di dalam tool seperti Postman, kita bisa melihat nih banyak sekali HTTP method. Ada get, post, put, dan head, option, link, dan seterusnya. Banyak sekali HTTP method. Namun memang tidak semuanya kita gunakan. Hanya ada beberapa saja HTTP method yang sering atau biasa kita gunakan dalam pembuatan REST API. Gunanya apa sih HTTP method ini? Sederhananya, ketika kita mengetahui fungsi dari HTTP method ini, harapannya ketika kita membuat API, itu sesuai dengan metodenya. Contoh, ketika kita membuat API dengan metode post, karena peruntukan metode post ini biasanya untuk meng-create data, maka sebaiknya API kita yang menggunakan metode post memang fungsinya untuk membuat data, meng-create data baru. Meskipun pada prakteknya, post bisa saja untuk memberikan data kepada customer, seperti halnya fungsinya get. Itu bisa saja. Namun, ketika kita menggunakan metode post, tapi fungsinya untuk get, itu akan membuat klien kita kebingungan, karena metodenya tidak sesuai dengan metode pada umumnya. Sehingga teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja metode-metode yang biasa digunakan. Baik, kita akan bahas metode yang biasa digunakan. Yang pertama di sini yang paling atas metode get. Ini metode yang umum sekali dan sering digunakan, yaitu untuk mendapatkan data.
Jadi kalau kita menggunakan API dan metodenya get, berarti fungsinya untuk kita berikan data kepada klien kita. Kemudian yang kedua, metodenya post. Post ini adalah untuk meng-create data baru. Nah, biasanya kalau kita ingin nge-create data baru, kita buat metodenya post. Kemudian ada metodenya put. Nah, put ini biasa kita gunakan untuk mengupdate data. Nah, namun perlu diingat, put ini mirip dengan patch. Patch juga sama, digunakan untuk mengupdate data. Lalu apa bedanya put dan patch ini? Nah, sederhananya, kalau menggunakan metode put, biasanya datanya di-replace keseluruhan. Contoh kalau kita memiliki objek 3, ada nama, ada email, ada address. Nah, yang kita update, nama saja. Email dan address kita kosongkan. Nah, kalau pakai put, maka address sama emailnya akan langsung dihapus, hanya tersisa nama saja. Sedangkan kalau pakai patch, kalau kita hanya mau mengupdate nama saja itu bisa, sedangkan yang dua lainnya kita abaikan. Nah, itu bisa seperti itu. Sehingga teman-teman kalau mau update, pilih ya, mau menggunakan put atau menggunakan patch. Sesuai dengan fungsi seharusnya. Dan terakhir yang sering digunakan adalah metode delete. Delete ini adalah untuk menghapus sebuah data kita di dalam database. Nah, maka dari itu, ketika kita sudah mengetahui fungsi dari HTTP method ini, harapannya teman-teman nanti membuat REST API sesuai dengan HTTP method seharusnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang response yang biasa diberikan di dalam sebuah aplikasi Express.js. Nah, kalau kita melihat di sini, setelah kita membuat sebuah metode, app post, app get, dan seterusnya, kalau kita lihat, kita mengirimkan res.send. Nah, di sini maksudnya apa sih? Maksudnya kita memberikan respons kepada klien yang memanggil API kita di pad ini, dan kita kirimkan, kita send sebuah data sesuatu ya kepada klien. Nah, di sini respon yang bisa kita berikan kepada klien itu ada banyak tentunya, tapi saya akan highlight 3 saja yang biasa kita berikan. Yang pertama, kita memberikan respon kepada klien berupa teks. Nah, ini teks seperti biasa. Nah, kalau kita coba running di dalam Postman, nah tadi metodenya get, kemudian kita send. Nah, kita akan dapat teks. Hello get method, dan statusnya 200. Nah, ini kita juga bisa berikan tidak hanya berupa teks, tapi bisa juga kita kirimkan dalam bentuk HTML. Contoh, kita mau H1, kemudian hello world, seperti ini. Kemudian kita simpan, masih sama, kita akan akses ke rootpad, kita send. Dia akan menerima H1. Nah, kalau kita lihat previewnya, dia akan berupa tag HTML ya, jadi hello world. Kalau orang lain mengakses API kita melalui browser, dia akan dapat langsung tag HTML seperti ini. Jadi kita bisa mengirimkan data kepada user berupa tag HTML. Itu juga biasa kita lakukan. Nah, yang terakhir yang biasa diberikan kepada user adalah JSON. Nah, ini kita ganti menjadi JSON, respond.json. Jadi kita akan mengirimkan JSON. Nah, kalau JSON ini di sini identik dengan objek seperti ini. Contoh, saya akan berikan nama Rawito, kemudian email. Nah, seperti ini. Ini JSON ya. Kalau kita kirimkan bisa berupa JSON. Nah, kalau kita coba send lagi di sini, kita lihat dalam bentuk ratingnya di sini, nama Prawito, email Prawito. Nah, seperti ini. Ini berupa JSON. Nah, yang mau saya highlight adalah respon yang biasa diberikan di dalam REST API biasanya berupa JSON ya untuk saat ini. Meskipun pada API-API yang seperti zaman lalu itu biasa juga dikirim dalam bentuk XML ya. Namun, yang akan kita pelajari di sini adalah respon API dalam bentuk JSON, karena ini banyak digunakan di REST API saat ini. Nah, sehingga ketika kita mengetahui respon apa yang bisa kita kirimkan kepada user, kita bisa memahami di mana sih sebenarnya beda antara Express.js dalam merender sebuah web atau HTML, ataupun menjadi sebuah REST API. Biasanya pembedanya hanya di respon seperti ini saja. Jadi bagi teman-teman yang mempelajari Express, kemudian biasanya Express-nya digunakan untuk pembuatan web, jadi ada HTML-nya, ada CSS-nya, biasanya pembedanya nanti di responnya. Nah, karena saya meresponnya JSON, ini biasa digunakan untuk REST API. Nah, demikian tentang respon yang bisa kita kirimkan dari API kepada klien. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi dalam mempelajari tentang Express ataupun REST API ini, kita akan mulai merapikan setara struktur folder di dalam project Express kita. Nah, sebenarnya di sini tidak ada aturan baku dalam mengatur struktur folder di dalam project Express kita. Semua dikembalikan kepada kalian pembuat REST API-nya, jadi tidak ada aturan bakunya. Namun saya di sini akan memberikan contoh bagaimana saya biasa merestruktur folder yang ada di dalam project Express supaya memudahkan kita untuk membacanya, memisahkan file-file sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik, di sini kita akan mulai merapikan. Pertama, biasanya saya memiliki folder spesifik untuk seluruh codingan kita, yaitu di dalam SRC, atau biasa kita sebut dengan source. Nah, di sini, semua codingan kita berada di SRC. Artinya, semua perubahan kita biasanya dilakukan di SRC ini. Nah, kalau SRC ini, indeks ini dipindahkan kita ke SRC, berarti nanti di paket JSON, ini perlu dirubah ya. Jadi SRC, garis miring, indeks. Kemudian, setelah itu, biasanya, saya memiliki folder routes. Nah, routes di sini untuk mengumpulkan semua file-file
yang memiliki fungsi routing. Contoh nanti kita punya banyak pet ya, ada users, ada mungkin products, ada mungkin sales, dan seterusnya. Itu akan kita pisah-pisahkan sesuai dengan roots-nya masing-masing. Selain roots, biasanya saya juga punya folder controller. Nah, controller di sini biasanya sebuah fungsi yang kita gunakan di dalam setiap roots-nya. Contoh /users, di situ fungsinya ngapain sih? Nah, fungsi ini akan kita simpan di dalam controller untuk memudahkan kita. Kemudian selain controller juga kita memiliki middleware. Nah, nanti secara spesifik middleware ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian selain middleware, kita juga punya models ya. Models ini biasanya saya gunakan untuk menyimpan fungsi-fungsi call ke database ya. Jadi semua fungsi call ke database saya simpan di dalam models. Kemudian, di mana kita setup ke database-nya, kita akan setup di config. Nah, biasanya saya simpan di situ. Nah, kurang lebih folder inti yang biasanya ada di project REST API Express saya seperti ini. Ada config, controller, middleware, models, dan roots. Sisanya biasanya tergantung dari projectnya. Ada folder-folder lain yang biasa saya buat. Ada mungkin folder validation, ada folder utils, dan lain-lain. Itu akan mengikuti sesuai dengan fungsi di dalam sebuah aplikasi itu nantinya. Namun seminimalnya biasanya saya memiliki folder seperti ini. Nah, kemudian setelah kita memiliki struktur folder seperti ini, kita akan perbaiki nih. Sekarang saya tidak lagi akan mengumpulkan semua metode-metode saya ada di sini, tapi saya akan pisahkan ke dalam folder yang sesuai. Kita akan mulai membuat sampel URL atau pet users ya. Kita akan berikan sampel pet users. Nah, pertama saya akan buat dulu filenya di sini users ya. Kita akan buat users.js. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel bernama express. Sama kita export express dulu di require dari express. Kemudian di sini kita akan mulai membuat root atau router terserah kita ya. Kita akan membuat express.router. Module exports router. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal membuat sama seperti sebelumnya. Contoh saya mau membuat metode get. Petnya di mana? /users. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini request, respond, dan next-nya sama seperti sebelumnya. Nah, kita buat responnya juga sini, respond.json. Mungkin di sini message get user success. Nah, kurang lebih seperti ini untuk membuat routing, di mana saya sudah membuat metode get dengan pet users. Nah, namun kita juga nanti bisa menyederhanakan ini ya, dengan menggroupingnya di halaman atau di file index. Nanti akan kita bahas. Kemudian di sini juga kita membuat sampel yang lain. Contohnya post/users, kemudian sama request, respond, dan next. Lagi-lagi kalau next tidak kita gunakan, cukup dihapus saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat function respond.json. Nah, kita akan buat message post user success. Nah, kita sudah membuat dua pet API di sini. Kemudian bagaimana cara memanggilnya? Nah, kita bisa masuk ke file index di sini. Kemudian kita akan buat di sini app.use. Nah, kita akan membuat pet user sebenarnya. Nah, nanti user itu semua API yang memanggil pet/users akan masuk ke sini. Karena saya menggunakan use kan, seperti sebelumnya dibahas. Kemudian di sini, yang tadinya biasanya saya memanggil arrow function seperti ini, saya akan ganti memanggil file users di sini. Nah, caranya kita ekspor dulu. Contoh kita ekspor dengan nama users roots. Seperti ini. Require, kita panggil dari /roots _users.js. Seperti ini. Kemudian tinggal kita pakai saja di sini. Menjadi users roots. Nah, kita sekarang sudah memiliki grouping sebuah pet users. Nah, sehingga kalau sudah memiliki grouping seperti ini, di dalam file users ini sudah tidak perlu lagi ada users lagi. Cukup garis miring seperti ini. Oke, kita akan simpan semuanya. Kemudian akan kita restart servernya, karena tadi ada perubahan struktur folder. Oke, sudah running. Kemudian kita coba di dalam Postman. Nah, di sini, kalau kita manggil get seperti biasa, dia akan respon juga seperti yang sebelumnya. Tapi kalau kita panggil users, nah, kita akan send. Nah, dia akan dapat message get user success. Jadi dia akan masuk ke dalam roots ini, kemudian akan masuk ke pet router get ini. Kemudian kalau kita ganti menjadi post, kita send post user success. Nah, berarti sekarang kita sudah memiliki pet dengan struktur folder yang semakin baik lagi. Namun di sini belum selesai sebenarnya. Biasanya saya pisahkan untuk function di sini. Nah, function di sini itu tidak saya buat di sini, tapi saya simpan di dalam controller. Contoh di controller juga sama, kita akan buat file sama seperti roots-nya, users.js. Nah, selanjutnya di sini, saya biasanya membuat sebuah function sesuai dengan metode yang saya buat tadi di dalam routers. Contoh di sini fungsinya adalah get all users. Nah, fungsinya sama seperti tadi, menerima request dan juga respon. Kemudian kita buat arrow function.
Sama, kita respon.json. Nah, kita responkan. Contoh message-nya, get all user success. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat function untuk post-nya. Post-nya itu tadi berarti untuk create new user ya. Kita buat request dan respon. Arrow function juga sama. Kita respon.json. Buat message, create new user success. Nah, contoh kita sekarang sudah memiliki dua function nih. Get user sama create new user. Kemudian setelah itu jangan lupa kita export. Module.exports. Nah, kita export semuanya. Ada get all users, kemudian ada create new user. Nah, setelah kita export, kita akan panggil controller tersebut di dalam routingnya atau roots-nya. Di sini kita akan export dengan nama user controller. Nah, kita akan require, kita import dari folder controller, garis miring users.js. Oke, sekarang kita sudah memiliki variabel ini, kemudian function ini tinggal kita ganti saja. Nah, kita panggil jadi user controller dot get all users. Kemudian yang sama, yang postnya juga kita ganti. Nah, ini kita ganti menjadi user controller dot create new user. Nah, sekarang jadinya kita sudah memiliki pet API yang rapi sesuai dengan fungsinya. Oke, selanjutnya kita simpan. Kemudian kita coba lagi di dalam Postman. User get, kita send. Get all user success. Kemudian kita coba ganti jadi post. Create new user success. Nah, berarti semua fungsi kita sudah berjalan sesuai dengan seharusnya. Nah, sekarang kita sudah memiliki struktur folder yang semakin rapi, yang sudah kita pisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Semoga nanti pembuatan REST API kita semakin rapi, semakin mudah lagi di-maintain dengan struktur folder yang lebih baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang middleware. Nah, middleware ini cukup menarik dan pasti sering kita gunakan di dalam pembuatan REST API. Nah, middleware ini apa sih sebenarnya dan bagaimana atau apa fungsinya di dalam sebuah aplikasi atau REST API? Pertama, middleware ini adalah sebuah fungsi yang mana dia bisa mengakses request kita, response kita, dan juga next kalau di dalam Express. Nah, di dalam fungsi ini, karena dia bisa mengakses request respon kita, maka dia bisa menjalankan fungsi yang kita inginkan. Apapun yang kita inginkan, maka bisa kita lakukan di dalam middleware. Nah, middleware juga biasa kita gunakan sebagai jembatan atau penghubung ya, di mana middleware ini biasanya pasti dilewati ketika request itu masuk. Sehingga di dalam middleware ini bisa kita lakukan pengecekan-pengecekan yang kita inginkan. Contoh, kita bisa ngecek autentikasi di dalam middleware, kita bisa ngecek JSON Web Token di dalam middleware, sehingga request selanjutnya ketika kita lanjutkan ke dalam routing yang sesuai, sudah dilakukan proses pengecekan sebelumnya. Nah, maka dari itu kita akan sangat memerlukan middleware ini. Nah, sekarang bagaimana sih cara pembuatan middleware di dalam Express kita? Pertama, middleware itu dibuat dengan app.use ya. Nah, di mana dia bisa mengakses request, respon, next. Seperti ini. Artinya, nanti semua request akan masuk ke jembatan ini terlebih dahulu, sebelum dia dilanjutkan ke app use atau app method yang lainnya. Maka dari itu, di sini kita bisa melakukan apapun. Contoh, kita bisa console.log, membuat logging ya. Di sini contoh, log terjadi request ke API ini. Nah, nanti kita bisa lakukan apapun ya. Contoh, logging ini bisa kita simpan di Sentry untuk mengecek request-request ke kita, ataupun log error juga bisa kita lakukan. Nah, kita ambil sampel sederhana dulu untuk membuat sebuah middleware untuk melakukan log setiap kali request. Oke, kita akan coba simpan. Kemudian kita akan buka terminalnya supaya terlihat. Nah, kita akan coba lihat lognya nanti di sini. Kita akan coba hit dulu ke users ya. Kalau kita send ke user, get boleh, post boleh. Kita send. Nah, dia akan memanggil middleware kita. Log terjadi request ke API ini. Namun kalau kita lihat ke dalam postman-nya, dia akan loading terus. Kenapa yang terjadi? Karena setelah masuk ke dalam app use ini, kita tidak menyuruh si middleware untuk melanjutkan prosesnya, sehingga dia terhenti di sini. Maka dari itu, setelah melakukan middleware, jangan sampai lupa, kita harus memerintahkan request itu untuk lanjut. Lanjut kemana? Tentunya lanjut ke line selanjutnya, di sini. Nah, sehingga nanti, kalau ada orang akses ke user, kita send ke sini, dia pertama akan di-log dulu nih, log terjadi request ke API ini. Kemudian baru dilanjutkan next ke line selanjutnya, yaitu mereturn get users. Nah, middleware ini tidak hanya satu, kita bisa membuat middleware lebih dari satu. Dan dia akan berjalan berurutan. Contoh, di sini kita akan membuat juga middleware yang lain. Console.log middleware kedua. Kalau kita simpan, nah kita lakukan hit kemanapun, contoh kita ganti ke root path ke sini, kita send. Nah, dia sama seperti tadi, log terjadi ke request API ini, berarti ke middleware pertama, kemudian dia masuk ke middleware kedua. Karena saya lupa memasukkan next, sehingga dia terhenti juga sama request-nya di sini. Nah, kita tinggal tambahkan saja next.
Nah, jadi middleware itu bisa kita panggil berurutan dan kita bisa punya banyak middleware. Apa saja fungsinya boleh terserah kita. Mau log ketika ada request, mau pengecekan JSON Web Token atau apapun itu. Nah, setelah kita membuat sampel middleware seperti ini, alangkah lebih baiknya si function middleware ini kita pisahkan ke dalam folder middleware. Contohnya kita masukkan ini function, kita cut saja. Kemudian kita buat function di sini. Contohnya adalah log.js. Nah, di sini kita akan membuat sebuah log ya. Log request. Nah, ini sebuah function biasa saja. Yang mana kita copy paste dari function depan ya. Kita paste di sini. Fungsinya untuk melakukan log setiap kali ada request. Kita ganti message-nya mungkin atau konsolnya. Log request. Nah, kita ingin mendapatkan sebuah request dot path. Kita ingin tahu dia melakukan request ke path mana ya. Terjadi request ke path titik 2. Nah, kita lihat path-nya. Kemudian kalau sudah, jangan lupa kita export modul, export log request. Kita simpan, kemudian kita panggil juga di sini const middleware log request. Oke, kita import. Ambil dari middleware /logs. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya tidak perlu ada .js ya, cukup seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke sini middleware log request. Nah, ini untuk membuat file kita semakin rapi, jadi kita buat di file terpisah. Oke, kalau kita simpan, kemudian kita lakukan hit seperti biasa, kita lakukan hit ke root path-nya, dia akan muncul respon yang sesuai. Namun kalau kita lihat di sini, terjadi request ke path garis miring, artinya ke path utama. Nah, kalau kita ganti coba ke sini, users, kemudian kita lakukan get, send, berhasil, get all user success. Kita lihat nih ada log juga terjadi request ke path/users. Jadi kita bisa mengcapture semua request dengan menggunakan middleware ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengembangkan fungsi dari middleware ini ke mana saja sesuai dengan keperluan teman-teman semua. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah CRUD di dalam REST API. Tentunya kita akan mulai dulu supaya lebih mudah dengan CRUD yang bersifat dummy, jadi belum terkoneksi dengan MySQL kita atau database kita. Kita akan awali dengan create. Nah, create itu adalah sebuah metode untuk menyimpan data ke dalam aplikasi kita melalui metode POST. Nah, oke, kita akan mulai pertama dengan menggunakan path users sebagai sampelnya. Oke, kita akan masuk, kita mungkin hapus dulu ya yang tidak kita gunakan supaya lebih enak dilihatnya. Nah, seperti ini. Kita akan masuk ke user roots di sini. Tentu akan kita mulai dengan create ya. Nah, ini create. Dengan metodenya post. Supaya enak kita pindahkan dua ini ke atas ya. Yang paling pertama kita buat create. Nah, di dalam create ini tentu kita akan memerlukan input dari user yang menggunakan API kita. Nah, input dari user ini biasa disebut dengan request body. Request body ini didapat dari mana? Tentu dikirimkan oleh user. Nah, cara men-setup supaya kita bisa menerima request body, karena biasanya REST API itu request body-nya berupa JSON ya. Jadi kita akan buat middleware juga nih di depan sini. Kita akan buat middleware, di mana middleware ini mengizinkan request body berupa JSON. Karena kalau tanpa middleware ini, tentunya request body berupa JSON tidak bisa kita terima. Kita buat sampelnya dulu, kita simpan dulu di sini. Nah, sekarang kita masuk ke create user, kemudian kita akan coba console.log request.body. Nah, kita tidak menggunakan middleware apapun nih, tapi kita coba langsung console request body-nya. Kita munculkan terminalnya. Nah, kita akan coba console request body-nya, apakah bisa muncul atau tidak. Nah, kita akan masuk ke path users, kemudian metodenya post. Kita akan coba kirimkan request body. Nah, ini request body, kemudian kita pilih row. Kemudian row ini kita ganti teksnya menjadi JSON. Artinya saya akan coba mengirimkan JSON name, kemudian kita buat email, kemudian terakhir kita coba address kali ya. Nah, kita memiliki JSON, name, email, dan address. Kita akan coba send. Create new user-nya berhasil. Kita coba ngirimkan body. Apakah dia bisa membaca? Ternyata tidak. Jadi undefined. Request.body-nya tidak terbaca. Kenapa tidak terbaca? Karena kita belum mengizinkan request body berupa JSON. Supaya diizinkan, kita perlu membuat middleware di sini. Nah, sama pembuatan middleware caranya di sini. app.use. Nah, kita ingin membuat nanti middleware untuk mengizinkan request body berupa JSON. Caranya, kita akan menggunakan express.json. Nah, artinya middleware ini mengizinkan semua request body berupa JSON. Kalau kita simpan, kemudian kita coba hit ulang untuk post users-nya, kita send. Nah, berhasil untuk post-nya, dan kita bisa melihat request body-nya di sini muncul ya. Tadi yang kita buat nih console log request body, dan sekarang muncul ada name, email, dan address sebagai request body-nya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa menjadikan request body tersebut sebagai respon kita ke user. Contohnya kita kirimkan data berupa request.body. Nah, kita simpan.
Sehingga kalau sekarang kita send di sini, nah create new user, sukses, dan ada datanya, name-nya siapa, email, address. Jadi kalau saya ganti di sini, mungkin seperti ini, kemudian kita send, responnya juga akan berubah sesuai dengan request body yang kita kirimkan. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat CRUD dummy yang pertama, yaitu create dengan metode post. Selanjutnya, kita akan membahas tentang read di dalam CRUD dummy kita. Read itu biasanya kita gunakan dengan metode get ya. Read di sini artinya kita akan membaca atau mengambil data dari database kita. Namun, karena ini masih dummy, di dalam get all user ini, kita akan coba membuat sampel dummy ya, dummy data, di mana kita akan buat name, Prawito, kemudian email, @gmail.com, kemudian address. Nah, ini dummy data. Nantinya, si data ini akan kita dapatkan dari MySQL kita atau database kita. Namun, karena sekarang masih dummy, kita buat dalam bentuk variabel saja dulu. Nah, di sini kita akan coba return kan datanya. Oke, kita simpan. Nah, kita kembali ke Postman, kita ganti metodenya menjadi get. Kemudian, nah kalau ini tidak perlu ada request body ya, karena ini get. Kita get di sini, kita send. Nah, get all user berhasil dan dapat data, name, Prawito, email, address, dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat metode get atau read di dalam dummy CRUD kita. Baik, sekarang kita sudah memiliki create, read, dan selanjutnya tinggal kita buat update ya. Update ini kita akan menggunakan metode patch. Bisa saja kita menggunakan metode put, namun pada case kali ini kita akan coba menggunakan patch. Sama, untuk membuat metodenya, kita buat router dulu, kemudian kita buat patch. Nah, kemudian kita tentukan URL-nya mau kemana. Nah, menariknya, kalau untuk update itu, biasanya kita memerlukan ID spesifik. Kenapa ID spesifik? Karena kita akan mencari nanti ID mana yang akan kita update datanya. Nah, di sini, di dalam sampel yang sudah kita buat tadi, di dummy data, baiknya kita tambahkan di sini ID. ID-nya contoh di sini string ya, 1 contohnya. Nah, nanti kita akan cari di dalam database kita menggunakan query ID 1. Kemudian setelah ketemu ID 1, kita akan update datanya. Sehingga path-nya juga agak lain dengan create dan read tadi. Kita akan buat path-nya itu support untuk memasukkan ID spesifik. Nah, caranya kita bisa menambahkan yang namanya params. Params itu bisa didapat dengan *2 ya. *2, kemudian paramsnya mau kita beri nama apa? Contoh saya mau memberikan nama ID. Boleh juga dibuat dengan lebih jelas, mungkin ID user, seperti ini juga boleh. Nah, tapi saya cukup dengan ID saja. Kemudian, sisanya sama, kita akan membuat controller juga di dalam user controller ini. Nanti, setelah saya memiliki get all user, kemudian create new user, kita akan buat juga function yang lain. Namanya mungkin update user. Sama, akan menerima request dan respon. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan membaca atau akan kita konsol dulu. .log request paramsnya. Tadi kan kita mengirimkan params ID ya. Kita akan coba konsol, dapat nggak ya paramsnya? Kemudian kita akan coba respon .json message update user success. Nah, ini dummy seperti ini. Kemudian jangan lupa kita ekspor juga ini. Update user. Setelah kita punya fungsinya, kita tinggal panggil saja di sini user controller update user. Nah, sekarang cara penggunaan API-nya juga agak lain, path-nya. Kita perlu menambahkan ID. Kita masuk ke Postman. Nah, supaya nanti kita tidak berganti-ganti lagi metode di sini, kita akan buat tab yang sama. Di sini, kita panggil ke HTTP localhost 4000 juga sama. Nah, ini ke users. Nah, hanya saja setelah users, kita tambahkan garis miring, ID-nya berapa. Nah, contoh ID-nya kita buat acak seperti ini. Nah, metodenya jangan lupa kita ganti menjadi patch. Kalau sudah, coba kita hit. Update user success. Nah, kita lihat di konsolnya. Nah, kita bisa dapat nih ID-nya 234234. Nah, jadi kita dapat di dalam fungsi ini request paramsnya. Jadi kita sudah dapat paramsnya. Nah, ini biasanya saya destructuring. Jadi cons saya ingin dapatkan ID, didapat dari mana? Dapat dari request.params. Nah, ID ini dapat dari mana sih? ID ini sesuai dengan apa yang kita tulis di dalam sini. Kalau ini kita ganti menjadi ID user, berarti di dalam sini juga perlu kita ganti menjadi ID user seperti ini. Nah, sekarang kalau kita log ID user-nya, ID user, nah kita simpan semuanya. Nah, ini udah merestart, kemudian kita hit lagi API-nya. Nah, kita bisa melihat nih ID user-nya sudah dapat 234, 234. Nah, seperti ini. Nah, nantinya ini akan lakukan query ke backend untuk mendapatkan ID user ini, kemudian ID user ini akan kita update dengan sebuah data. Nah, datanya dapat dari mana? Sama seperti post tadi, patch ini juga bisa menerima request body. Request body-nya sama berupa row, kemudian ini JSON. Nah, jadi datanya mau kita update. Name-nya sekarang kita update jadi
Ludoro. Kemudian emailnya kita ganti menjadi ludoro@gmail.com. Nah, karena ini patch, kita tidak perlu memasukkan address juga bisa. Jadi nanti dia akan mengganti name dan emailnya saja. Addressnya nggak akan keganti. Karena yang kita kirim cuma 2 parameter, name sama email saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan coba balikan ke user datanya. Nah, kita akan kirimkan ulang request body-nya. Nah, request body-nya kita kirimkan lagi ke user. Jadi kalau kita simpan, kemudian kita send di sini, update user sukses, datanya yang diupdate adalah yang diganti jadi Hudoro, kemudian emailnya jadi hudoro@gmail.com. Nah, sekarang kita sudah memiliki metode patch untuk mengupdate data kita. Nah, yang terakhir, untuk dummy CRUD kita akan memerlukan delete. Delete ini metode juga sama ya, delete, kemudian kita akan membuat routernya, kita ganti menjadi delete. Nah, untuk path-nya, ini mirip dengan update. Jadi, untuk melakukan delete itu, kita akan query juga ID mana yang akan kita delete. Nah, berarti kita butuh ID user. Nah, seperti ini. Sama selanjutnya kita butuh function juga untuk delete ini. Nah, kita akan buat function baru. Mungkin nama fungsinya delete user ya. Request, respond, kemudian di sini sama, kita akan dapatkan query paramnya untuk ID user. Dapat dari request.params. Kemudian kita akan memberikan respond.json. Message-nya kita buat dummy saja. Delete user success. Kemudian pura-puranya kita kirimkan data mana yang di delete. Nah, kita akan kirimkan ID user, itu dapat dari ID user, kemudian name, pura-puranya itu yang di delete, kemudian email, terakhir address. Nah, data mana yang di delete ya. Oke, sekarang kita sudah memiliki function delete user. Berarti tinggal kita gunakan di sini. Kita panggil user controller.delete user. Seperti ini, kita simpan semuanya. Oke, sekarang tinggal kita coba. Kita buat tab baru juga di sini, kita duplicate saja. Nah, kemudian di sini kita ganti metodenya menjadi delete. Sama mengambil path-nya user garis miring ID-nya. Kemudian ini tidak perlu request body, kita buat none saja. Nah, sekarang tinggal kita send. Oops, kita lihat ada error di kita belum mengekspor ya, di sini lupa. Delete usernya belum kita ekspor. Nah, di sini. Delete user, kemudian kita simpan. Oke, kita ulangi, kita send. Nah, delete user sukses, datanya kita munculkan. Nah, ini data dummy juga ya. Kurang lebih, metode delete adalah seperti ini. Nah, sekarang kita sudah lengkap memiliki semua dummy data dan juga dummy metode untuk CRUD ya. Create, read, update, dan delete. Nah, harapannya dengan dummy data ini, teman-teman memahami konsep dari basic CRUD kurang lebih seperti apa. Selanjutnya tinggal kita integrasikan saja dengan database. Artinya ketika kita create, tidak hanya dummy data yang kita munculkan ke user, tapi kita simpan juga ke database kita. Pun sama dengan get users, kita juga akan mengambil data dari database dan kita berikan ke user. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan itu? Selanjutnya nanti kita akan bahas integrasi dengan MySQL. Baik, setelah kita memiliki dummy data dan juga dummy CRUD di dalam REST API kita, sekarang waktunya untuk mengintegrasikannya dengan MySQL. Namun sebelum masuk ke integrasi kita dengan MySQL, saya meminta teman-teman memastikan di dalam laptopnya sudah terinstall MySQL. Nah, teman-teman bisa masuk ke mysql.com, kemudian masuk ke download, lalu teman-teman bisa memilih untuk MySQL Community GPL Downloads. Nah, selanjutnya, teman-teman silahkan melakukan proses instalasi MySQL di dalam laptop teman-teman semua. Saya mengasumsikan teman-teman sudah menginstal atau terinstall MySQL di dalam laptopnya. Nah, selanjutnya, setelah terinstall MySQL, kita akan mencoba membuka MySQL dengan tools seperti MySQL Workbench ataupun SQLS. Nah, teman-teman bisa memilih menggunakan aplikasi mana saja yang teman-teman sukai. Nah, di sini saya memiliki 2 aplikasi yang biasa saya gunakan untuk membuka MySQL. Ada SQLS, kemudian yang satunya lagi MySQL Workbench. Dua-duanya sama saja, kita bisa menggunakan salah satu di antara kedua ini, dan dua-duanya sama-sama bagus. Mungkin bedanya yang SQLS ini lebih ringan untuk kita gunakan. Oke, ambil sampel, kita akan menggunakan MySQL Workbench, kemudian kita akan coba masuk ke dalam MySQL kita. Nah, ini diminta masuk ke dalam MySQL-nya. Saya masukkan password-nya. Nah, setelah masuk ke sini, kita akan membuat database kita yang pertama. Di dalam MySQL Workbench, untuk membuat database, kita bisa klik icon ini, Create New Schema. Nah, kita akan berikan nama database kita apa. Contohnya, kita akan buat Express. Nah, kalau untuk penamaan di dalam database, biasanya saya menggunakan underscore ya. Express MySQL. Kalau sudah, kita apply. Nah, sekarang sudah jadi untuk database kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke menunya, Schemas. Nah, di sini kita bisa melihat database apa saja yang ada di dalam lokal laptop kita. Nah, kebetulan tadi kita sudah membuat Express_MySQL dan sekarang sudah terbuat untuk database-nya. Kalau kita buka di bagian tables di sini, belum ada tables yang kita miliki. Maka dari itu kita perlu membuat tables.
Nah, selanjutnya kita tinggal buat tabelnya di sini, klik kanan, create table. Nah, selanjutnya kita akan berikan nama untuk tabel kita ya. Nah, di sini kita berikan nama users sesuai dengan dummy CRUD yang sudah kita buat tadi, yaitu users. Nah, setelah nama tabel, kita perlu menentukan kolom apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Yang pertama, mungkin kita buat ID, atau ID users juga boleh seperti tadi. Nah, pastikan PK-nya atau primary key-nya di checklist, kemudian NN-nya, not null-nya juga di checklist, kemudian AI atau auto increment-nya juga di checklist. Ini untuk memastikan untuk pembuatan data di dalam table users ini, ID-nya akan di-generate oleh MySQL. Jadi tidak kita buat secara manual. Ini untuk memudahkan saja, di mana nanti ID-nya auto increment, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah kolom ID, kita juga memerlukan kolom name ya. Nah, ini varchar-nya kita buat 225 mungkin. Kemudian, setelah name, ada email. Ini juga sama, kita buat 225. Yang terakhir ada address. Ini juga sama, kita buat 225 aja. Nah, sekarang kita sudah memiliki semua kolom yang kita perlukan. Kalau sudah, pastikan skemanya betul, skema Express MySQL, kemudian tekan apply. Nah, itu apply, kemudian kita lihat sudah sukses, dan kita bisa lihat di table sini, sudah ada users. Nah, di sini sekarang tabelnya sudah jadi ya, table user. Selanjutnya saya ingin melihat table usernya. Contoh kita select all from Express MySQL users, atau mungkin bisa spesifik seperti ini, users. Nah, kita bisa melihat bahwa ID, name, email, dan addressnya masih kosong. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa database kita sudah berhasil kita buat, kemudian table users juga berhasil kita buat. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana mengkoneksikan database yang kita miliki ini ke dalam project Express kita. Selanjutnya, kita akan mencoba mengkoneksikan aplikasi Express kita dengan MySQL. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menginstal package yang bernama MySQL2 ya. Kita buat di sini, yarn add MySQL2. Oke, setelah terinstall, kita bisa membuka dokumentasi dari MySQL2. Nah, ini bisa diakses di sini, MySQL2. Kemudian kita bisa membuat koneksi pertama kita ya. Kita bisa menggunakan query seperti ini. Namun saya biasa menggunakan connection pool ya. Dengan manfaatnya bisa dijelaskan di sini. Oke, kita akan coba membuat sampel yang seperti ini. Kita akan membuat connection pool terlebih dahulu. Kemudian kita export di sini. MySQL require MySQL2 ya. Kemudian kita buat pool. Kita buat di sini saja. Nah, saya biasanya membuat namanya DB pool ya. Seperti ini, MySQL create pool, di mana kita perlu menentukan hostnya di mana. Host itu adalah IP kita, dan sekarang kita menggunakan localhost, kemudian user dari database tersebut. Nah, saya usernya adalah root, kemudian nama database-nya. Nah, tadi kan kita membuat nama database-nya, Express MySQL ya. Berarti kita bisa buat di sini ganti, Express _ MySQL. Nah, selanjutnya yang mungkin belum ada di sini adalah password ya. Nah, adapun semua value ini, baiknya kita simpan semua nanti di env ya, tidak kita simpan di sini. Nah, sementara kita buat dulu di sini. Nah, di sini password saya adalah root, kemudian usernya juga root ya, database-nya ini. Sisanya ini boleh dipakai, boleh juga dihilangkan ya. Ini kita remove saja. Nah, cukup bagi saya seperti ini. Nah, setelah membuat DB pool, kita akan coba dulu apakah koneksinya berhasil atau tidak ke database kita. Nah, kita akan membuat app use, kemudian slash seperti ini, request response, kemudian nah, kita akan panggil DB pool. Kemudian execute. Nah, execute itu adalah untuk mengexecute SQL query ya. SQL query itu contoh kita akan mengambil select all from user contohnya. Nah, ini kalau berhasil kita akan membuat callback-nya. Di callback-nya ini kita bisa mendapatkan error, row, sama field. Nah, biasanya saya menggunakan dua ini saja, error sama rows. Nah, di sini kita bisa membuat error dan rows. Artinya, kalau if error-nya true, berarti kita perlu memberikan respon kepada user message connection failed. Nah, fail ya. Kemudian kalau berhasil, nah berarti kan kita bisa melihat datanya. Kita munculkan saja respond.json message connection success. Kemudian kita kirimkan datanya. Datanya dari mana? Datanya dari rows. Seperti ini. Ini kalau berhasil ya. Kita simpan, kemudian kita restart servernya. Oke, kita akan melakukan proses get ke root path-nya ya di sini. Oke, kita duplikasi lagi di sini. Nah, ini kita arahkan ke slash, ke root path-nya, kita ganti menjadi get saja. Kemudian kita hit send, connection success, namun datanya kosong. Kenapa datanya kosong? Nah, baik, sekarang kalau kita lihat di sini memang datanya masih kosong, jadi kita akan buat dulu dummy data. Di sini kita buat satu, kita buat name-nya dummy saja ya. Kemudian emailnya, email.com, kemudian address. Oke, nah ini sudah kita buat dummy datanya. Kemudian kalau sudah kita klik apply. Oke, sudah jadi. Jadi kalau kita select all from user dapat data Prawito dengan data seperti ini. Kemudian kita akan coba hit ulang di sini di API kita klik send. Nah, sekarang kita sudah dapat datanya ya.
ID 1, Prawito, dan seterusnya. Ini menandakan koneksi kita telah berhasil dari Express ke MySQL kita. Setelah kita berhasil melakukan koneksi ke database MySQL kita, selanjutnya kita akan merapikan koneksi database ini sesuai dengan struktur folder yang kita miliki. Nah, kita akan pindahkan nih MySQL ini dengan DB pool-nya. Kita akan cut, kita pindahkan ke folder config di sini. Kita akan buat file baru dengan nama database ya. Nah, kita paste di sini. Nah, saya sekarang memiliki konfigurasi database-nya. Kita buat DB pool, kemudian kita akan ekspor modul exports. Nah, di sini karena DB pool ini bersifat asinkronus, berarti cara ekspornya adalah dbpool.promise. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita menyimpan konfigurasinya, selanjutnya, nah ini kita hapus. Untuk pemanggilan query seperti ini, saya tidak akan sarankan langsung di dalam controllernya, tapi saya akan membuat di dalam sebuah models. Nah, model di sini biasanya saya akan buat sesuai dengan nama table yang saya miliki. Contoh tadi saya memiliki nama table users, berarti di sini saya akan buatkan juga nama filenya users.js. Nah, di sini sebuah function biasa saja. Contoh kita memiliki function untuk get all users. Nah, di sini function ini untuk melakukan query. Nah, cara query gimana? Kurang lebih seperti ini. Seperti yang tadi, db pool, execute, dan seterusnya. db pool berarti diimport dari mana? Nah, kita import untuk db pool itu dari config database. Nah, sekarang kita sudah import db pool-nya. Kemudian, karena nanti yang menggunakannya ini bukan secara langsung models di sini, berarti saya akan perbaiki ini menjadi return sesuatu. Apa yang di-return? Yang di-return adalah db pool ini. Nah, tetapi sebelum di-return, saya akan coba perbaiki dulu. Biasanya untuk query ini, saya buat sebuah variabel. Nah, namanya SQL query. Nah, baru query-nya di sini. Masukkan ke sini, SQL query. Nah, karena saya tidak langsung menggunakannya, berarti saya tidak butuh callback. Callback-nya saya hapus. Seperti ini. Nah, baru inilah yang saya return. Nah, seperti ini. Sekarang saya sudah memiliki satu model untuk mendapatkan semua users. Kalau sudah, tinggal diekspor seperti biasa. Ekspornya dalam bentuk objek, yaitu get all users. Nah, sekarang saya menuju ke tempat yang menggunakan, yaitu controller. Nah, sebelumnya kita remove dulu di sini, yang tidak kita gunakan. Nah, kita masuk ke controller di sini. Nah, kita akan masuk ke fungsi get all users, di mana kalau kita lihat roots, ketika kita get users, kita akan masuk ke controller get all users, tadinya kita menggunakan dummy data ini. Nah, sekarang ini akan kita remove, kita akan ganti dengan pemanggilan ke database. Berarti kita perlu mengimport model tadi. Kita buat users model yang diimport dari files models dan user. Nah, setelah dapat user modelnya di sini, saya akan simpan dia di dalam data yang akan saya panggil dari user model.getAllUsers. Nah, seperti ini. Perlu diingat, pemanggilan ke database itu bersifat asinkronus. Untuk mendapatkan value-nya berarti harus kita tunggu dulu, yaitu kita await di sini. Kalau kita await, berarti ini bersifat asinkronus. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan dapat datanya di sini. Nah, sekarang kita akan coba call ke users ya, users dengan metodenya get. Kita send. Nah, kita dapat datanya nih. Nah, tapi kalau kita lihat, datanya kok seperti ini ya. Yang pertama ada data user yang kita perlukan, betul. Tapi yang kedua, kita ada data fields-nya. Nah, ini menjadi dua array nih. Satu array usernya, kemudian ini fields-nya. Nah, gimana cara memperbaikinya? Nah, ini sebenarnya bisa kita destructuring. Artinya kita buat menjadi array. Ini kan sama seperti callback tadi sebelumnya. Ada rows, ada fields. Seperti ini. Hanya saja yang saya gunakan hanya rows-nya saja. Fields-nya tidak saya pakai. Berarti ini field-nya saya remove, sisakan rows-nya. Nah, karena penamaan rows ini kurang begitu enak, saya ganti menjadi data. Berarti bisa di destructuring seperti ini. Kalau kita simpan, sekarang kita send lagi, nah dapatlah data sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengambil data dari database. Namun perlu diingat, ketika kita mengkoneksikan ke database, sewaktu-waktu bisa terjadi error. Ambil sampel, kalau di modelnya saya rubah nih di sini, select all from users, S-nya banyak, seperti ini kan nggak ada tuh tabelnya. Jadi kalau pas saya query seperti ini, saya send, dia akan terus sending request, tidak berhenti. Nah, kita akan lihat errornya. Ternyata ada error di dalam terminal kita. Hanya saja tidak terbaca. Nah, ini bisa kita perbaiki di sini. Ketika pemanggilan ke database, itu sebaiknya kita panggil dengan fungsi try catch. Nah, jadinya, yang ekspektasi suksesnya kita simpan di try. Kemudian, kalau ternyata terjadi error, kita akan berikan informasi ke user. Respond.json. Kita kabari errornya. Server error misalnya. Nah, kemudian server error itu kan biasanya status code-nya 500 ya. Kita buat 500. Nah, message server error. Kemudian, selain daripada message, kita juga perlu ngasih tahu
server message-nya. Artinya error dari sisi servernya apa sih? Ini kita kembalikan error dari cache-nya. Nah, kalau kita simpan, kemudian kita hit lagi di sini. Nah, barulah sekarang kita tahu nih, statusnya 500, berarti terjadi server error. Nah, ada server message juga bisa kita baca. Errornya apa sih? Table express users doesn't exist. Berarti memang ada kesalahan di sini nih, di proses SQL-nya. Berarti kita perbaiki. Nah, kita perbaiki lagi di sini. Users, kita simpan. Nah, sekarang kalau kita hit kembali, dia sukses memberikan datanya. Kemudian sekarang kita sudah memiliki struktur yang rapi untuk pemanggilan ke database. Nah, jadi kalau saya recap, sekarang kita memiliki config file untuk mengkoneksikan ke database, kemudian saya memiliki modelsnya untuk melakukan query ke dalam database, lalu barulah digunakan di controllernya. Dan jangan sampai lupa ketika kita melakukan proses koneksi database, gunakanlah try catch untuk bisa mengcapture errornya jika terjadi permasalahan dengan database kita. Selanjutnya, untuk membuat project kita semakin baik lagi, kita akan coba setup environment-nya. Nah, di sini apa sih environment variable? Environment variable itu sederhananya adalah kita membuat sebuah variable untuk setiap environment yang kita inginkan. Contoh, ketika di lokal laptop kita mempunyai environment lokal, kemudian ketika production, kita juga punya environment production. Tujuannya adalah kita akan menyimpan data-data yang bersifat mungkin rahasia di dalam environment variable ini. Karena environment variable ini tidak bisa diakses oleh user dari sisi kliennya, sehingga ini lebih aman kita simpan di dalam environment variable. Dan biasanya environment variable juga tidak kita commit ke dalam repository, sehingga ini membuat data rahasia kita lebih aman kita simpan. Nah, untuk membuat environment variable, pertama kita perlu menginstal sebuah package. Nah, di sini kita menggunakan package .env ya, .env. Kemudian untuk installnya sama saja seperti pada umumnya. Nah, kita buka terminal, yarn add.env. Nah, setelah selesai kita masukkan konfigurasinya. Konfigurasinya cukup seperti ini. Dan ini kita simpan di dalam file utamanya. Selanjutnya tinggal bisa kita pakai saja. Nah, pemakaiannya seperti ini kurang lebih. Dan cara menulis environment biasanya seperti ini dengan menggunakan huruf kapital semuanya. Oke, kita akan masukkan di dalam file index di sini. Oke, kita minimize dulu untuk terminalnya. Selanjutnya kita akan membuat file .env. Nah, dengan memiliki .env ini, kita akan menyimpan semua data secretnya di sini. Contoh yang pertama, mungkin kita akan menyimpan portnya. Portnya akan kita buat dinamis dari .env. Port sama dengan nanti kita masukkan di sini. Kemudian yang akan kita simpan lagi adalah di database di sini. Nah, ini tidak bagus ya kita simpan langsung di codingan seperti ini karena ini bisa disimpan ke dalam repository, ini kurang bagus. Nah, ini akan kita pindahkan semuanya ke env. Pertama, db host kita simpan, kemudian db username, kemudian db password, dan terakhir database-nya. db password, kemudian db name. Nah, biasanya seperti ini. Oops, passwordnya bukan ini ya, passwordnya root. Oke, selain itu kita bisa menyimpan yang lainnya, mungkin seperti token Google atau yang lainnya. Untuk sementara kita butuh ini dulu. Kemudian cara pakainya, kita langsung pakai saja di sini. Contohnya kita membuat variabel. Nah, di sini aja biar rapi. Kita akan buat const port sama dengan proses. Nah, .env, nama variabel di env-nya. Contoh port di sini. Nah, berarti tinggal kita pakai seperti ini. Kalau semisal tidak terbaca, kita akan set default di 4000 atau di 5000 deh supaya beda. Nah, kita simpan, kemudian ini port, kita ganti jadi port. Nah, ini kita buat dinamis. Nah, ini kita ganti jadi backtick. Seperti ini, kemudian kita ganti menjadi port. Nah, oke. Kalau sudah kita simpan untuk portnya, kemudian yang database-nya, kita ganti juga. Ini kita ganti jadi proses.env.db, apa tadi? Host. Kemudian yang lainnya kita ganti juga. Ini db username, db password, terakhir db name. Nah, sekarang kita sudah memiliki data-data kredensial yang lebih aman, kita simpan di .env. Setelah itu coba kita running. Nah, kita bisa melihat nih server berhasil di running di port 4000. Kalau kita lihat di sini port 4000 itu berdasarkan konsol yang ada di bawah sini. Port 4000, portnya ambil dari env. Berarti env kita sudah berjalan. Nah, selanjutnya untuk memastikan env ini nggak kekirim ke Git, kita akan masukkan ini ke Git ignore. .env ini tidak boleh masuk ke dalam Git atau repository kita. Oke, nah biasanya yang masuk ke dalam repository itu kita buat sampelnya. .env example. Nah, seperti ini. Kalau ini boleh kita masukkan ke dalam Git seperti ini. Karena ini hanya sampel saja. Kemudian ini kita isi bebas supaya aman seperti ini, biar mereka mengisi ya kalau yang memerlukan. Nah, seperti ini. Baru inilah yang disimpan ke dalam repository env example.
Baik, kalau sudah, kita akan coba di Postman apakah masih berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita akan coba dengan metode get yang sebelumnya. Kita coba hit. Oke, dan kita dapat datanya. Get all user success, datanya kita temukan. Berarti sekarang konfigurasinya sudah menggunakan env, kemudian kita menggunakan env ini sebagai tempat menyimpan data-data secret kita supaya lebih aman. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan materi CRUD yang statik sebelumnya, dan kita akan ganti menggunakan MySQL. Nah, kalau kita masuk ke dalam routes, kita sudah memiliki CRUD-nya di sini, dan kita akan mulai ganti satu persatu, dimulai dari create new user. Nah, saat ini, create new user masih bersifat dummy, dia belum menyimpan apapun di dalam database, kita akan coba simpan ke dalam database. Nah, untuk memulai itu, kita akan membuat model terlebih dahulu untuk menyimpannya ke dalam MySQL. Nah, kita buat model di sini, yang baru kita miliki baru model untuk get all user. Nah, kita akan simpan model baru, const, mungkin create new user nama modelnya. Oke, di sini ngapain? Sama, kita akan membuat SQL query. Nah, bedanya SQL query kali ini untuk menyimpan data ke MySQL. Berarti insert into, nah, akan kita simpan kemana tabelnya? Tabel users. Apa yang akan kita insert? Kolomnya kita sebutkan. Ada kolom, kalau kita lihat ke MySQL, kita punya kolom name, email, dan juga address. ID kita biarkan saja, karena dia auto increment dan juga primary key. Berarti di sini ada name, ada email, dan juga ada address ya. Kalau sudah, kita isi dengan value apa? Nah, value ini bersesuaian dengan urutan yang kita tulis di sini. Kalau name, berarti saya mau name-nya apa di sini. Pakai string ya, jangan sampai lupa. Contoh name-nya Azami mungkin, gitu, seperti ini. Nah, ini ada error karena sama-sama ketik ya. Ini kita ganti jadi backtick. Kita ganti jadi backtick seperti ini. Oke, ini ada Azami, kemudian emailnya @gmail.com, kemudian addressnya ada di Jakarta contohnya. Nah, kita sudah punya pola untuk menyimpan ke MySQL. Nah, kita rapihkan supaya enak dilihat. Value-nya kita enter saja. Insertnya kita tab biar lurus. Nah, nanti value yang kita buat di sini, ini akan kita kirimkan dari request body. Berarti kita nanti akan memerlukan request body di sini. Nah, di sini akan kita ambil value-nya dari body.name contohnya. Kemudian ini didapatkan dari body.email ya, body.email. Yang terakhir di sini kita dapatkan dari body.address. Nah, kita sudah memiliki data yang dinamis dari request body yang dikirimkan user. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, di sini tinggal kita return saja, dbpool, execute, SQL query. Nah, mudah sekali. Yang penting kita paham tentang query di MySQL. Nah, untuk eksekusi fungsinya sangat mudah. Jangan lupa ini kita ekspor juga. Nah, kalau sudah, kita simpan dan kembali ke dalam controller yang kita perlukan. Nah, di create new user ini, nah, kita akan dapat body kan ya. Kita dapat, katakan body payload, dapatkan dari request.body. Atau mungkin kalau mau di desktring juga boleh, kita dapat body dari request. Nah, seperti ini juga bisa. Kemudian, kita akan panggil try catch. Kenapa try catch? Karena kita akan melakukan call to database. Jadi, kalau ada error, kita bisa simpan dia di dalam catch, dan kita balikan error ke usernya. Nah, yang dilakukan di try ini, kita akan wait, kita akan tunggu, kemudian kita akan panggil user model ya. Kita create new user. Nah, kita panggil fungsi atau model yang tadi kita buat. Model yang kita buat tadi butuh body. Nah, body-nya masukin ke sini. Yang mana body itu ada name, ada email, dan juga address. Setelah itu, nah jangan sampai lupa ini wait, berarti kita tambahkan asing di sini ya. Oke, kalau sudah, request body-nya bisa kita hapus. Kemudian try catch. Nah, kalau berhasil, yang ini kita pindahkan ke atas. Kalau berhasil, res.json, create new user success. Kemudian kita kirimkan request body-nya atau body-nya saja kita kirimkan. Kalau gagal, kita akan kirimkan sama seperti sebelumnya. Nah, ini res.statusnya kita bikin 500. Server error, kita munculkan errornya kenapa. Nah, kalau ini nyimpannya gagal. Kita coba simpan dan kita akan coba ya. Nah, kita coba di Postman, kita buat datanya Azami, kemudian ini ganti juga. Tinggalnya di Semarang mungkin ya. Kita akan coba hit. Nah, create new user success. Apa yang disimpan? Azami, kemudian addressnya ini. Kita lihat di MySQL database-nya. Nah, ternyata kesimpan ya. azami@gmail.com, kemudian addressnya di Semarang. Nah, untuk ID-nya dia auto increment. Nah, kenapa mulai dari 4? Karena tadi saya sebelumnya coba-coba terlebih dahulu. Akhirnya dimulai dari 4 untuk data yang kedua. Kita coba sampel yang lain. John Do. Juga kita simpan John Do. Tinggalnya di Aceh. Kita hit lagi send. Create new user success. Nah, kita coba query lagi di sini. Nah, kita dapat datanya johndu@gmail.com. Oke, berarti create new user ke dalam MySQL sudah berhasil. Baik, selanjutnya kita akan implementasi untuk read dan update. Nah, kalau kita lihat untuk read ini
sudah kita implementasikan di materi sebelumnya, sehingga mungkin ini kita skip untuk read-nya karena sudah ada. Nah, kita akan lanjut untuk update-nya ya. Update itu untuk patch. Di sini kita belum punya untuk modelnya, jadi kita masuk dulu ke controller. Nah, kalau kita lihat di update user, kita belum punya model untuk mengupdate datanya di dalam table. Sekarang kita buat dulu modelsnya. Nah, mungkin kita buat di sini const update user. Sama yang diperlukan juga pasti akan ada body. Nah, selain body, kita juga perlu ID user. Nah, jadi nanti akan mengirimkan 2 parameter ya. Nah, di sini ngapain? Sama kita buat SQL query. SQL query untuk update itu adalah update, nama tabelnya update users. Kemudian kita set, nah apa yang mau diupdate? Nah, contoh saya mau ngupdate name, value-nya apa? Nah, contohnya Hudoro, mungkin seperti ini. Kemudian apalagi tambahin koma ya. Contoh saya mau ngupdate juga emailnya. Emailnya saya ganti jadi hudoro@gmail.com. Kemudian address-nya saya ganti jadi Yogyakarta. Nah, seperti ini. Tambahkan where. Where itu untuk mencari siapa yang mau diupdate. Nah, kita spesifikan ID-nya. Where ID sama dengan, nah karena dia integer, kita boleh masukkan langsung ID-nya berapa. 1 contohnya seperti ini. Nah, kita enter dulu biar rapi, biar enak bacanya. Kemudian setnya juga kita enter. Nah, seperti ini. Nah, ini tab ini. Update user, set, apa aja yang diganti? Name-nya, emailnya, sama address-nya. Kemudian where apa? Where ID sama dengan 1. Yogyakartanya kurang petik ya. Kita siapkan dulu petiknya. Kemudian, ini kita hapus petiknya. Oke, kita mulai dengan mengganti dummy ini menggunakan body, request body dari usernya ya. Kita akan ganti dia jadi body.name. Ini juga sama kita ganti. Jadi body.email. Terakhir kita ganti body.address. Nah, sudah. Setelah kita ganti ini, selanjutnya ID-nya yang kita ganti. Where ID sama dengan ID user. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki SQL query-nya. Sama, selanjutnya tinggal return saja. dbpool, execute, SQL query. Nah, semuanya sama kecuali query-nya saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan kembali lagi. Oh, jangan lupa diekspor ya. Diekspor. Kemudian kita kembali lagi ke controllernya. Di update ini sama juga, kita akan menyiapkan const body-nya diambil dari request. Nah, selanjutnya kita akan try catch juga sama. Kemudian kita lakukan await lagi yang kita panggil dari user model dot update user. Nah, di sini jangan lupa kita kirimkan body dan juga ID usernya. Nah, ini karena await, jangan lupa tambahkan asing. Nah, selesai. Kalau berhasil, kita masukkan ini. Nah, datanya, request body-nya kita balikan ke dalam, atau ke usernya kita balikan. Nah, kalau kita mau masukkan ID usernya, boleh juga. Ini kita ganti jadi objek, seperti ini. Contohnya kita masukkan ID, sama dengan ID user. Seperti ini, koma, body. Body-nya kita spread supaya muncul semuanya. ID, email, name, dan seterusnya. Oke, update user success. Kalau error, sama seperti sebelumnya, kita copy saja yang ini. Nah, kalau sudah masukkan ke sini, konsolnya kita hapus. Sudah, kita akan coba, kita simpan, masuk ke update user, kita coba di Postman ya. Nah, ini hampir sama dengan ini, kita duplicate saja. Kita ganti metodenya jadi patch. Kemudian bodinya, nah, ini kita akan sasar ID yang mana? Kita contoh mau update yang Prawito nih, ID-nya 1. Kemudian kita ganti namanya jadi Prawito Hudoro, name-nya juga kita perbaiki, address juga kita ganti. Nah, di sini user slash ID-nya 1. Kemudian ini kita ganti jadi Prawito Hudoro. Ini kita ganti juga emailnya. Terakhir lokasinya kita ganti jadi Yogyakarta. Oke, kalau sudah coba kita send. Update user success, ID yang dirubah ini namanya jadi yang ini yang terbaru. Kita lihat di sini, kita enter query-nya. Nah, sekarang sudah berubah ID 1 Prawito Hudoro, ID emailnya berubah, address-nya juga berubah. Dan demikian proses update user berhasil kita lakukan. Nah, untuk yang terakhir kita akan coba untuk melakukan delete di dalam database MySQL kita. Nah, kita masuk ke controller, sama kita cek, di sini delete-nya belum melakukan eksekusi ke dalam database, sehingga kita perlu membuat modelnya dulu. Nah, mungkin ini kita akan buat function namanya delete user ya. Nah, kalau di delete user ini, yang kita perlukan hanya ID user. Nah, berarti kita siapkan ID usernya, function-nya, kemudian sama kita buat SQL query. Kalau SQL query untuk delete itu mudah saja, tinggal kita lakukan delete from, nama tabelnya apa? Users, where, nah kita gunakan where, ID sama dengan ID user. Nah, seperti ini aja cukup.
Kemudian lanjut ke return dbpool.execute SQL query. Jangan lupa di-export juga, delete user. Nah, kita sudah punya sekarang untuk delete usernya, tinggal kita pakai di controllernya sini. Sama di sini kita akan buat try catch juga. Di dalam try-nya kita akan panggil await user model.delete user. Kemudian kita kirimkan ID usernya. Nah, seperti ini. Await jangan lupa kita sandingkan dengan asing ya. Kalau berhasil, nah dia akan kirim ini. Nah, kalau berhasil akan kirim ini, biasanya kalau delete itu tidak mengirimkan data apapun ya, jadi datanya kosong. Kita kosongkan saja ini. Nol aja. Oke, kalau error juga sama, kita akan kirimkan ini. Statusnya 500. Oke, kalau sudah kita simpan dan kita coba ya. Nah, kita akan coba remove untuk John Doe-nya yang ID-nya 5. Hampir sama dengan patch, kita akan duplicate saja. ID-nya kita ganti jadi 5. Kemudian body-nya kita kosongkan saja karena tidak perlu body. Selanjutnya tinggal kita hit saja patch. Metodenya jangan patch tapi delete. Nah, delete, kemudian kita send. Delete user success. Nah, kita lihat di SQL-nya, kita running lagi. Datanya sekarang tinggal 2 ya. Prawito dan Azami. Nah, ini bisa kita delete lagi kalau kita mau. Nah, di sini sekarang untuk fungsi delete-nya sudah berhasil. Berarti sekarang kita sudah mengimplementasikan CRUD sederhana kita dan implementasikan ke dalam MySQL database-nya. Setelah mempelajari implementasi CRUD ini, teman-teman bisa mengimplementasikannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Implementasi CRUD ini akan banyak sekali. Contohnya kita bisa membuat sign in atau sign up dengan metode CRUD ini. Mungkin untuk sign up kita bisa create user, atau kita juga bisa membuat list produk. Nah, produk juga bisa menggunakan metode CRUD ini. Jadi basic CRUD ini harapannya teman-teman bisa pahami dengan baik, sehingga bisa diimplementasikan dalam kebutuhan proyek teman-teman semua. Sekarang kita akan mempelajari tentang HTTP status code. Nah, ketika kita membuat sebuah REST API yang tentunya dikonsum oleh customer yang begitu banyak, maka kita perlu memiliki standar untuk memberikan respon kepada user. Nah, ketika mereka menghit API kita perlu memberikan informasi berupa status code supaya mereka tahu apa yang terjadi dengan API-nya. Apakah dia sukses, ataukah ada error, kesalahan di dalam usernya, inputnya, ataukah ada servernya yang bermasalah. Nah, biasanya HTTP status code yang sering saya gunakan, semua saya tuliskan di dalam sini. Yang pertama, HTTP status code berupa successful response. Artinya, ketika user melakukan call kepada API kita bisa memberikan informasi bahwa call API-nya sukses, responnya sukses. Yang biasa saya gunakan ada 2, yaitu status code-nya 200, artinya oke. Ini biasanya digunakan untuk get dan juga patch. Kemudian, selanjutnya 201, artinya created, artinya ada data baru yang dibuat. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk post dan juga put. Selain sukses, ada juga HTTP status code yang client error, artinya memang kesalahannya berada pada klien. Nah, ini biasanya dimulai dari angka 4 depannya. Kalau dia 400, biasanya bad request. Nah, bad request itu apa? Biasanya ada kesalahan nih usernya mengirimkan. Contoh, kita butuhnya datanya email, name, dan juga address. Mereka tidak mengirimkan data dari ketiga ini. Mereka mungkin malah mengirimkan birth date, atau mungkin gender, dan lainnya. Sedangkan yang required seperti name, email, dan address, tidak mereka kirimkan. Maka kita akan kabari mereka dengan status code 400. Selain itu, ada 401. Nah, 401 ini kalau kita sudah mulai menggunakan authentication ya untuk aplikasi kita. Jadi user harus login dulu ke aplikasi kita. Nah, kalau mereka mengakses API kita, namun mereka belum login, itu berarti mereka unauthenticated. Artinya mereka tidak diizinkan masuk. Mereka harus login dulu. Nah, biasanya saya ngabari dengan 401. Artinya mereka unauthorized, tidak boleh masuk ke dalam API tersebut. Nah, kalau mereka sudah memasukkan passwordnya dan diizinkan masuk, biasanya ada juga error respon yang lain, contohnya 403. Nah, kalau 403 ini artinya forbidden. Nah, forbidden ini berarti dia sudah login, authenticated, tapi dia tidak diizinkan untuk mengakses API tersebut karena role-nya memang tidak diizinkan untuk akses. Nah, itu 403, artinya forbidden, dia tetap tidak diizinkan masuk ke URL tersebut. Kemudian ada juga 404, nah ini sering kita lihat, artinya dia mengakses API yang salah, jadi API tersebut memang tidak ada atau not found. Yang selanjutnya 405, method not allow. Nah, ini biasanya untuk beberapa metode yang kita tidak izinkan. Contoh, untuk mengakses slash user, kita hanya menyediakan metode get, post, put, atau patch, dan delete. Nah, mereka memberikan metode yang lainnya. Maka kita akan bisa mengirimkan 405, yaitu metode not allow. Nah, yang terakhir biasanya ada error respon berupa server error respon. Biasanya dimulai dengan angka 5 depannya. Nah, kalau 500 itu biasanya saya sebut dengan internal server error. Nah, selain daripada ini semua, sebenarnya masih banyak sekali status code di dalam HTTP tersebut. Nah, teman-teman bisa mengakses URL yang saya sediakan di sini untuk melihat lebih detailnya lagi. Nah, namun yang sering saya gunakan kurang lebih ada sebanyak ini untuk status code. Saya pun menyimpan catatan ini semua di dalam codingan di sini, dalam file http statuscode.md. Nah, teman-teman bisa menggunakannya atau bisa mengcopy file ini dan bisa simpan di project API-nya, sehingga kalau suatu saat lupa bisa melihat kembali HTTP status code-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa memperbaiki beberapa respon yang kita miliki, yang sudah kita buat. Contoh, di dalam create user, nah di sini kita lihat, kita selalu kalau sukses itu rest.json saja.
Padahal kita bisa mengirimkan status code yang spesifik. Kalau seperti ini, pastinya responnya 200. Nah, kita coba untuk post ke users. Contohnya, kita buat data baru John, kemudian emailnya juga John. Tinggal di aceh. Kalau kita send, nah dia berhasil, tapi status code-nya 200. Nah, ini tidak diharapkan. Kenapa tidak diharapkan? Karena ini metodenya post, dan dia membuat data baru, baiknya 201. Nah, ini bisa kita ganti dengan res.status. Nah, kita kirimkan 201. Jadi user lebih mengerti lagi bahwa ini data baru dibuat. Kita simpan, kita ganti data yang lainnya. Jane. Nah, ini kita send. Nah, create user success, dan sekarang status code-nya 200. Dan dia berubah jadi created. Artinya ada sesuatu yang di-create. Selain itu, kita juga bisa merubah yang lainnya. Contoh untuk get all user, karena ini berhasil, boleh kita biarkan res.json. Artinya dia nanti akan mengirimkan 200 secara otomatis. Kemudian, kalau untuk delete, biasanya saya juga gunakan 200, karena artinya dia oke. Dan kita tidak mengirimkan data apapun ke usernya. Nah, selanjutnya, kalau semisal ada inputnya yang keliru, contoh di create new user ini, nah, contoh saya akan menambahkan validasi jika body.email tidak ada. Nah, ini bisa seperti ini. Atau body.name juga tidak ada, pakai negasi di depannya. Or body.address nggak ada. Nah, ini akan saya return respond.status 400, artinya bad request. Jadi dia mengirimkan data yang keliru. Harus ada semuanya. Email ada, name-nya ada, address-nya ada. Kemudian kita kasih JSON. Message-nya mungkin Anda mengirimkan data yang salah. Nah, seperti ini. Kemudian datanya kita bisa buat null seperti ini. Ini sampel saja, kita memberikan status error. Jadi kalau dia tidak mengirimkan data ini akan kita balikan. Nah, sebenarnya proses untuk validasi ini ada versi mudahnya dengan menggunakan middleware, tapi untuk sementara kita buat seperti ini. Nah, kita coba di Postman, kita hilangkan salah satu address contohnya. Nah, kalau ini kita hit, nah ini ada 400, bad request, artinya ada sesuatu yang salah kita kirimkan. Anda mengirimkan data yang salah. Nah, nanti dengan penambahan logic atau pengecekan request kita, ini bisa kita kasih informasi bahwa apa data yang nggak ada, apa data yang harusnya diperlukan tapi tidak dikirimkan, itu kita bisa masukkan ke dalam informasi message-nya. Nah, sekarang dengan seperti ini kita sudah bisa mengirimkan status code sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kali ini kita akan mempelajari tentang workspace dan juga collection di dalam Postman. Nah, kita sudah banyak menggunakan Postman sebagai tools untuk mempermudah kita melakukan testing di REST API yang kita buat. Nah, kalau kita lihat di dalam Postman ini, hal yang sering saya gunakan adalah pertama, di sini kita bisa memiliki workspace. Nah, workspace itu artinya adalah tempat kerja, di mana kita bisa menggrouping tempat-tempat kerja untuk REST API kita. Contoh, di sini spesifik untuk latihan, saya buat workspace namanya training. Tapi untuk kerjaan inti saya biasanya ada di my workspace. Kita juga bisa membuat, mungkin ada satu workspace lagi untuk spesifik untuk kantor tempat kita bekerja. Nah, itu bisa kita buat juga di workspace. Nah, di sini saya sudah memiliki workspace training. Kemudian, di dalam workspace training ini, kita bisa memiliki banyak kumpulan API. Nah, salah satunya adalah API yang kita buat di dalam materi Express MySQL ini. Nah, kita bisa buat collection. Nah, kita create collection. Nah, kita buat nama collection-nya apa? Contohnya ini, tutorial Express MySQL. Nah, seperti ini. Saya punya collection baru, tutorial Express MySQL pertama. Kemudian kita simpanlah semua endpoint yang kita buat, dari mulai create-nya, nah di sini kita bisa simpan, kita save, mungkin request name namanya apa, create mungkin seperti ini, create user. Kemudian ini akan kita simpan ke tutorial Express MySQL. Kemudian kita simpan. Nah, kita sudah ada nih satu create user. Atau mungkin bisa kita rename, namanya cukup besar kecil saja ya. Create user seperti ini, supaya rapi. Nah, selanjutnya get-nya juga ada nih. Kita simpan juga. Kita save, berikan nama get all user. Nah, ini kita simpan di tutorial Express MySQL, save juga. Kita sudah kumpulkan nih, ada semua. Update-nya, kita simpan juga. Update user, kita simpan. Terakhir, delete-nya juga sama, kita simpan. Delete user. Nah, sekarang kita sudah memiliki kumpulan endpoint yang kita miliki nih, create user, get all user, dan lain-lainnya. Dan ini semua bisa kita grouping lagi. Nah, dengan cara kita buat add folder. Nah, ini khusus untuk kita rename ya, user contohnya. Nah, sekarang kita bisa pindahkan nih semua endpoint kita ke dalam folder user. Nah, jadi kalau kita nanti punya yang lainnya, contoh mungkin nanti kita punya folder lain, mungkin product, atau mungkin sales. Nah, seperti ini bisa dibuat sesuai dengan routingnya, jadi lebih mudah untuk mencarinya. Nah, di sini karena saya baru memiliki user saja, berarti kita masukkan ke dalam folder user, kemudian semua endpoint-nya ada di sini. Nah, nanti semua collection ini bisa kita bagikan dengan teman-teman satu tim kita, sehingga mudah untuk mengaksesnya. Kita bisa invite teman kita di sini untuk mempermudah kolaborasi menggunakan REST API kita. Demikian materi tentang workspace dan juga collection di dalam Postman.
ketika kita membuat sebuah REST API, ada kalanya kita perlu mengirimkan sebuah data berupa files untuk user kita. Contoh, kita ingin mengirimkan file image supaya bisa diakses oleh user, ataupun mungkin file PDF. Nah, gimana caranya supaya user bisa mengakses file di dalam REST API kita? Nah, kita ambil contoh, di dalam SRC ini, kita akan, atau di luar SRC ini, kita akan membuat sebuah folder, mungkin bernama public. Nah, semua files yang ada di dalam folder public ini, saya harapkan bisa diakses oleh user. Nah, kita coba akan masukkan sebuah image ke dalam public ini. Nah, di sini saya sudah memiliki file image, logo HSD di sini, berupa file PNG. Nah, sekarang gimana caranya kalau melalui browser kita bisa mengakses image ini? Nah, kalau kita coba di sini, katakan kita buat satu URL baru, katakan http localhost 4000, kemudian kita panggil langsung di sini mungkin. Nah, supaya mudah manggilnya, kita rename saja menjadi logo strip HSD ya, seperti ini. Kita coba panggil dengan logo hsd.png. Nah, kita enter. Ini not found. Dia tidak bisa ditemukan. Cannot get logo hsd.png. Padahal ada filenya. Gimana cara mengaksesnya? Nah, dalam Express kita bisa membuat yang namanya static file. Caranya adalah kita masuk ke dalam indeks kita, kemudian kita akan membuat middleware. Nah, middleware di sini sama, kita buat app use, kemudian kita panggil express.static. Kemudian kita masukkan di mana folder tersebut berada. Nah, foldernya ada di dalam folder public, berarti kita masukkan public. Nah, seperti ini, kita simpan. Nah, sekarang, karena si public ini sudah kita buat jadi static, dia bisa diakses oleh user dengan memanggil file yang ada di dalamnya, seperti ini. Kita send. Nah, sekarang image-nya sudah bisa diakses dengan memanggil file di dalamnya. Nah, sekarang, bagaimana kalau misal saya grouping lagi di sini, saya bikin folder lagi, images. Jadi semua image saya masukkan ke sini. Nah, saya pindahkan image-nya ke dalam folder image. Nah, berarti ini harus kita perbaiki menjadi public, garis miring, images. Nah, kita simpan. Ini sama saja, kalau kita akses, kita send. Nah, ini juga masih tetap bisa diakses di dalam URL logo strip HSD. Nah, supaya lebih baik lagi, supaya lebih rapi, saya ingin sebelum masuk ke dalam filenya, saya akan membuat sebuah nama routing, contohnya image, seperti itu, atau asset, juga boleh. Kita akan berikan nama sebelum nama filenya. Nah, itu bisa kita buat juga dengan kita berikan nama URL-nya di sini. Nah, kita buat nama contoh mau slash assets, boleh seperti ini. Nah, artinya sekarang kalau saya mau manggil image logo HSD tidak bisa lagi seperti ini. Nah, kalau seperti ini akan not found. Tapi kalau kita tambahkan assets, garis miring, logo HSD, nah sekarang dia bisa diakses dengan menambahkan root assets. Nah, sekarang kita sudah memiliki routing asset, di dalamnya bisa mengakses static file di dalam public images. Nah, teman-teman bisa mengolah semua keperluan file static ini untuk bisa diakses oleh user, teman-teman semua. Nah, setelah kita bisa membaca file static di dalam API kita, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengupload file ke dalam project REST API kita. Nah, untuk melakukan proses upload, kita akan menggunakan package bernama Malter. Malter ini akan membantu kita untuk menghandle multi-path from data yang biasanya digunakan untuk upload file. Dia akan bisa membacanya dan bisa membantu menghandle proses upload kita. Nah, di sini, pertama kita akan install dulu Malternya. Kita buka terminal, yarn add Malter. Nah, setelah Malter terinstall, kita jalankan juga servernya. Kita minimize. Kita akan membuat middleware untuk menghandle proses penerimaan image tersebut. Nah, middleware itu akan kita simpan di folder middleware sini. Kita beri nama Malter ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di sini? Pertama kita akan buat variabel Malter yang kita import dari Malter. Nah, selanjutnya kita akan menentukan di mana kita menyimpan file yang akan kita upload. Kita sebut dengan storage. Nah, ini kita panggil malter.thestorage. Pertama kita tentukan destinasinya. Ya, jadi akan disimpan di mana file tersebut. Nah, di destination ini berupa function yang menerima request, file, dan juga callback. Nah, di sini kita akan menggunakan callback-nya. Jadi kalau callback-nya dengan error null, artinya dia tidak error, kemudian kita tentukan di mana letak folder untuk menyimpannya. Saya akan menyimpannya di folder public/images ya, biar dikumpulkan semua di sini. Karena saya akan berencana mengupload image. Kemudian, setelah itu kita tentukan file name-nya. Nah, file name juga sama, dia memiliki request, file, dan callback. Nah, kita gunakan sama juga callback-nya dengan errornya null. Nah, di sini kita tentukan nama filenya. Nama filenya itu biasanya kan kayak gini, testing.png. Perlu diingat, kita perlu menambahkan extension di dalam nama file tersebut. Nah, kalau saya, biasanya format untuk nama file ketika upload itu biasanya ada timestamp, nama file yang diupload dari si usernya, kemudian extension-nya. Nah, cara membuat ini gimana? Kita coba buat variabel. Pertama, membuat timestamp. Nah, timestamp itu saya buat dengan new date, kemudian get time. Nah, ini dapat timestamp dengan menggunakan JavaScript. Kemudian, nama file ini,
testing ini didapat dari mana? Ini didapat dari file name. Dapatnya dari file.filename. Nah, ini akan mendapatkan nama file yang diupload oleh si user. Kemudian terakhir kita dapatkan extension. Dapat dari mana? Itu dapat dari extensionnya si file ini. Nah, untuk dapat itu kita perlu sebuah package, kita import path yang require dari path. Nah, ini default dari Node.js ya, kita bisa menggunakan path ini. Nah, kemudian kita akan ekstrak path extension name dari file original name. Nah, maksudnya di sini adalah dari file originalnya, biasanya kan seperti contoh logo hs.png, itu kan original name-nya, di belakangnya ada .png. Dengan path.extension name ini, dia akan ambil extension-nya saja. Oke, kita dapat 3 bagian yang kita perlukan, sehingga ini akan kita ganti dengan backtick. Kemudian yang pertama adalah timestamp, kemudian strip, saya biasanya pakai strip, kemudian ada file name, setelah file name baru extension. Nah, seperti ini. Ini untuk file name saya ketika menyimpan untuk upload sebuah file. Selanjutnya setelah itu kita siapkan function upload-nya. Nah, upload-nya itu caranya adalah malter. Kita ambil storage yang disimpan dari konfigurasi storage ini. Nah, seperti ini. Jadi malter, kemudian config storage-nya kita ambil dari sini. Malter di storage. Kalau sudah, kita export. Module export. Sama dengan upload. Nah, kita simpan. Nah, sudah kita siapkan middleware-nya, tinggal kita gunakan di sini. Nah, di sini untuk menggunakannya, saya akan membuat sebuah path baru, yaitu dengan metode post. Path-nya mengarah ke upload, nah seperti ini. Upload. Kemudian kita buat sama request, respond, kemudian function. Nah, nanti kalau berhasil, di sini saya kirim respond.json dengan message upload berhasil. Nah, seperti ini. Nah, di mana kita menggunakan middleware malter tersebut? Nah, kita gunakan di sini. Kalau kita ingin menggunakan middleware untuk keseluruhan aplikasi, kan digunakannya di sini. Ini middleware yang digunakan di keseluruhan aplikasi. Kita juga bisa menggunakan middleware spesifik di sebuah path. Di mana tempatnya? Nah, setelah kita menuliskan path-nya, baru di sini kita pasukkan middleware-nya. Kita tambahkan koma di sini. Nah, berarti ini kita bisa pasang middleware-nya di sini. Middleware yang akan kita gunakan adalah malter. Ya, tadi yang upload tadi. Upload yang diimport dari middleware malter. Nah, ini nama fungsinya upload. Kemudian di sini saya akan mengupload sebuah file. Berarti kita pakai single. Karena di malter itu kita bisa mengupload lebih dari satu ya. Bisa single juga bisa lebih dari satu files. Kemudian ketika upload nanti, properti multiplatform datanya apa? Kita ingin berikan nama propertinya foto. Nah, kalau sudah seperti ini, kita simpan. Nah, sekarang kita coba upload ya. Kita masuk ke Postman, kita buka tab baru. Metodenya kita ganti jadi post. Kemudian ini kita arahkan 4000 upload. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa karena ini metodenya post, kita ingin upload foto dengan form data ya. Kita jangan lupa pilih form data. Kemudian key-nya. Nah, key-nya ini sesuai dengan yang kita tentukan di sini. Nah, key-nya berarti harus foto. Foto. Nah, ini key-nya ini tipenya jangan teks tapi file. Sehingga kita bisa select filenya. Kemudian kita pilih file yang akan kita upload. Nah, katakan uploadnya ini, file PNG ini, kita upload. Kalau sudah, kita send. Nah, upload berhasil. Kalau kita lihat, kita sudah dapat filenya di sini. Nah, ada timestamp, kemudian, undefined.png. Nama file name-nya tidak ketemu ya, ini undefined. Ini perlu kita perbaiki. Nah, coba kita konsol dulu di sini, biar kita tahu file itu isinya apa aja. Kita konsol file ya. Kita coba send sekali lagi. Nah, kita lihat konsolnya. Oh, original name, tapi dia ada .png-nya ya. Nah, kalau gitu kita bisa ganti saja dengan original name saja langsung di sini. Nah, ini kita bisa ganti original name file.original name. Nah, berarti ini extension tidak diperlukan lagi karena format penulisan namanya cukup seperti ini. Original name. Oke, nah extension sudah tidak diperlukan karena dia sudah ada .png-nya. Oke, kita simpan sekali lagi. Kita sembunyikan untuk terminalnya. Nah, kita post sukses dan kita dapat timestamp dengan nama yang sesuai ya, logo hsd.png. Nah, sekarang kita sudah bisa mengupload image dengan format nama terserah kita. Kita bisa mengatur format nama yang kita inginkan. Nah, selanjutnya, selain kita bisa mengupload sebuah gambar ataupun file, kita bisa memberikan limit atau memberikan sebuah batasan. Karena kalau orang upload, dia bisa upload sebesar-besarnya. Nah, saya ingin membatasi supaya uploadnya tidak terlalu besar. Nah, berarti di sini kita bisa tambahkan lagi nih. Nah, kita kasih limit. Apa yang mau kita limit? Pertama kita limit file size-nya saja. Nah, file size-nya saya akan limit, katakan hanya
3 MB. Nah, 3 MB itu 3 dikalikan, nah 1 KB itu kan 1000 byte ya. Ini kalau ini 3 KB, nah kemudian kalau 3 MB berarti kalikannya seperti ini. Byte, kilobyte, baru MB. Berarti ini 3 MB ya. Oke, 3 MB. Kemudian kalau sudah kita limit, user tidak bisa mengupload lebih dari 3 MB. Nah, nanti kalau kita akan coba, kalau kita upload lebih dari 3 MB seperti apa. Nah, kita coba ganti filenya, kita select file. Nah, mungkin kita akan coba upload file yang besar. Nah, company profile-nya kan 55 MB nih. Kalau kita open, kemudian kita send, nah, dia akan error. Karena dia tidak bisa menerima file lebih besar dari 3 MB. File too large. Nah, ini sudah kita handle. Nah, gimana cara menghandle errornya supaya tidak seperti ini, kita ingin berikan respon error. Nah, kita bisa menambahkan juga middleware untuk menghandle error. Caranya kita taruh di paling bawah, app use, kemudian kita buat sebuah function. Nah, yang isinya error handling. Ada error, ada request, ada respon, ada next. Nah, seperti ini. Biasanya cuma 3, ini ada 4, karena ini error handling. Selanjutnya, tinggal kita terima saja di sini. Nah, kita berikan respon. .json, nah kita berikan message sesuai dengan error message-nya apa. Nah, seperti ini. Ini adalah error handling, di mana dengan error handling ini, setiap error yang kita dapatkan dari project API ini akan masuk ke sini, kalau tidak di-handle di dalam function tersebut. Oke, kita simpan. Kalau kita send sekali lagi, nah kita dapat message, file too large, ini terlalu besar. Kalau kita ganti lagi dengan file yang kecil, nah ini 2 MB ya, ini harusnya masih bisa. Kita upload each deck. Nah, upload berhasil karena dia hanya 2 MB. Kita limit maksimal 3 MB. Nah, ini adalah file PDF ya. PDF juga bisa kita upload. Baik, demikianlah proses upload dengan menggunakan package Smalter.